Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas mengenai kisi-kisi mata pelajaran, kisi-kisi PAS mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial ataupun IPS. Ya. Untuk pelajaran IPS akan diujikan dua bab, yaitu bab pertama interaksi antar negara Asia dan negara lainnya. Yang kedua adalah kondisi perubahan sosial budaya dan globalisasi. Kisi-kisi untuk yang pertama yang akan kita bahas tentu adalah mengenai indikator. Indikatornya itu adalah menyebutkan letak dan luas benua Asia serta benua lainnya. Nah, ini adalah indikator untuk materi pertama. Oke. Kita akan bahas satu persatu ya. Kita akan bahas satu persatu. Silakan kalian fokus. Boleh kalian mencatat materinya di buku tulis, ataupun kalian boleh menandai di buku paket kalian materi-materi yang kalian rasa itu penting. Ya. Yang pertama bahwa ketika kita bahas tentang pengertian benua, ya, sebelum ada benua itu permukaan bumi ini disebut dengan pangea. Ya, jadi permukaan bumi masih luas, belum terpisah-pisah, itu disebutnya dengan pangea. Sedangkan benua terkecil di dunia yaitu adalah benua Australia dan benua terbesarnya adalah benua Asia. Di sini juga ada julukan beberapa benua, ya, contohnya Asia. Ya, contohnya Asia itu dijuluki sebagai benua kuning, sedangkan Amerika dijuluki benua merah, Afrika dijuluki benua hitam, dan Australia dijuluki benua hijau, dan Eropa adalah benua biru. Sedangkan letak kita ada di mana nih? Letak kita adalah berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, beserta dua benua, yaitu benua Asia dan Australia. Nah, di sini ada contoh soal nih. Sekarang Bapak tanya satu orang nih. Bapak tanya Anabil deh, ya. Coba Anabil jawab nih. Nah, di sini kan udah ada kisi-kisinya di atas nih. Coba Nabil jawab contoh soal berikut. Benua yang dijuluki sebagai benua kuning, yaitu benua apa, Nabil? Kan udah ada tuh. Ayo, jawab. Benua Australia, Pak. Nah, Australia. Di sini ada tuh julukan benua. Ya. Benua ini ada ya, Pak. Hah? Oh, Asia, Pak, Asia. Asia. Ini Asia, jelas Asia. di sini tuh. Ya, makanya diperhatikan materi yang di atasnya supaya kamu bisa menjawab nanti contoh-contoh soal yang Bapak berikan. Di sini kan udah dikatakan bahwa julukan benua Asia itu benua kuning, Amerika benua merah, Afrika benua hitam, Australia benua hijau, dan Eropa adalah benua biru. Di contoh soal di sini ditanyakan ya, benua yang dijuluki sebagai benua kuning yaitu, ya, pasti jawabannya adalah Asia. Di sini kan udah jelas Asia kuning. Nah, contoh soal berikutnya nih. Nah, boleh kalian sambil dibuka-buka buku paketnya. Nah, di sini halaman 11 kalau di buku paketnya. Alasan benua Eropa dijuluki sebagai benua biru. Apa coba? Nah, di halaman 11 di sana sudah dijelaskan ya. Alasan benua Eropa dijuluki sebagai benua biru. Coba Dira, apa Dira alasannya Dira? Alasan benua Eropa dijuluki sebagai benua biru itu apa? Alasannya? Ini jangan milih itu apa? Apa? Iya, Banyak kerajaan terkenal. Ya, banyak kerajaan terkenal di benua Eropa. Atau orang Eropa itu bisa disebut suku-suku atau bangsawan gitu ya, darah biru. Gitu. Atau ada satu alasan lagi yang menyebabkan Eropa disebut dengan atau dijuluki sebagai benua biru. Alasan yang kedua adalah bahwa mata orang Eropa itu ya biru gitu ya, mata-matanya pada secara fisik itu matanya biru gitu. Nah, lalu kita akan bahas juga nih letak dan luas benua di dunia. Di sini dikatakan bahwa benua Amerika itu luasnya 42 juta kilometer persegi. Benua Afrika 30,29 juta kilometer persegi. Sedangkan benua Eropa
10,35, Asia 44 juta kilometer persegi, dan Australia 8,9 juta kilometer persegi. Contoh soal, luas benua Asia mencapai berapa? Kira-kira. Yang mana jawabannya? Coba Bapak tanya Raka. Raka, jawab contoh soal berikut. Contoh soal ya. Luas benua Asia itu mencapai berapa, Raka? B, Pak, 44 juta. Iya, 44 juta kilometer persegi atau lebih, atau kurang lebih segini lah ya. Karena ada beberapa versi, ada yang bilang 43, pokoknya intinya adalah 44 kurang lebih segitu. Kalau kita bulatkan 44. Nah, di sini ini adalah kawasan negara berdasarkan benua secara umum. Nah, di sini Bapak berikan beberapa contoh nih ya. Bapak berikan beberapa contoh. Di Asia itu ada negara seperti Indonesia, Jepang, Arab Saudi, dan lain-lain. Nah, ini belum kita bagi nih, ada juga Asia Tenggara, nanti Asia Timur, dan lain sebagainya. Ada Asia Barat, ya, ini ada secara umumnya dulu. Lalu di Afrika ada Mesir, Ghana, Pantai Gading, dan lain-lain. Di Eropa ada Inggris, Jerman, Italia, dan lain-lain juga. Di Amerika ada Brazil, Argentina, Chile. Ya, ini Amerika secara umumnya dulu, kan Amerika itu terbagi beberapa bagian, ya, ada CONMEBOL dan CONCACAF gitu. Terus di Australia itu ada negara Australia itu sendiri. Nah, di sini ada contoh soal. Di sini ada contoh soal. Bulan Agustus lalu, Fahri melakukan ibadah haji ke kota Mekah yang berada di negara Arab Saudi. Nah, Arab Saudi sendiri terletak di benua mana? Coba Bapak tanya sekarang. Muhammad Ulinuhan Najib, ya. Di mana, Najib? Kota Mekah itu, Arab Saudi itu di benua mana? Coba lihat di sini. Asia. Apa? Asia. Asia, iya betul ya. Jadi Arab Saudi di sini adalah terletak di benua Asia. Seperti itu. Sekarang kita akan bahas mengenai negara Mesir nih. Di Mesir ini terbagi menjadi 4 daerah. Ada Semenanjung Sinai yang merupakan daerah tandus dan bergunung-gunung dengan puncak Jabal Katerina, dan daerah gurun terletak di antara Laut Merah dan Sungai Nil. Dan daerah lembah Sungai Nil merupakan daerah yang subur. Nah, iklim yang terdapat di negara Mesir adalah subtropis dan iklim gurun. Lanjut kita bahas contoh soalnya ya. Nah, contoh soal. Penduduk Mesir banyak tinggal di semenanjung Sungai Nil dan muaranya. Alasan dari sebaran penduduk tersebut adalah apa kira-kira jawabannya? Coba kalian buka-buka lagi buku paketnya. Ya, Bapak kasih clue-nya deh. Di mana adanya? Di halaman 48 ya. Di halaman 48. Alasannya apa? Coba jawab nih. Siapa nih yang bisa? Adrian Farad deh, Adrian Farad, coba kamu jawab soal ini. Penduduk Mesir banyak tinggal di sepanjang Sungai Nil dan delta atau muaranya. Alasan sebaran penduduk tersebut adalah karena apa sih banyak orang Mesir yang tinggal di dekat Sungai Nil? Kenapa? Coba Farad dijawab. Atau ada teman-temannya yang lain yang tahu kenapa orang-orang Mesir lebih senang tinggal di dekat Sungai Nil? Karena perairan, Pak. Jadi ini tinggal milih aja nih gitu-gitu. ABCD-nya, ini tinggal milih. Oh. D, curah hujan dan tadi ada bilang ada dekat perairan, Pak. Itu sebenarnya sudah benar tuh, sudah clue-nya sudah mulai benar ya. Tapi yang jelas bahwa jawabannya adalah yang D gitu ya. Karena curah hujan di dekat sungai itu lebih cenderung tinggi dan kesuburannya juga lebih tinggi di daerah yang dibandingkan dengan daerah yang lainnya. Jadi orang-orang Mesir itu senang tinggal di
daerah yang dekat dengan Sungai Nil. Daerahnya sekitar sini nih. Ya. Di sini lebih banyak penduduknya ketimbang yang di sini, karena di sini gurun gitu, panas ya, sering juga terjadi badai gitu ya, badai-badai pasir kayak gitu. Ke sini kan aman nih, lebih subur. Mereka mau bertani air banyak di sini ya, mau beternak air banyak di sini ya. Nah, iklim yang terdapat di negara Mesir adalah tadi sudah dibahas di sini. Apa kira-kira iklim yang terdapat di negara Mesir? Ayo, ingat-ingat lagi. Ini ya, iklim Mesir itulah subtropis dan gurun ya. Jadi Guru. iklim di Mesir itu hanya ada 2 iklim, itu subtropis dan gurun. Berarti jawabannya adalah yang C. Ya. Nah, ini tadi juga kita sudah bahas tentang benua-benua ya, benua-benua secara letak dan luasnya. Di sini kalian juga ada indikator untuk mendeskripsikan dinamika penduduk benua-benua di dunia. Ini ada contoh soal. Benua Asia dan Eropa sebenarnya masih satu daratan, namun kemudian masing-masing dianggap sebagai sebuah benua. Jadi satu daratan itu jadi dua benua yang berbeda gitu. Alasan Eropa dan Asia dianggap sebagai benua yang berbeda adalah apa? Secara data mereka menyatu, tapi mereka disebut dua benua yang berbeda. Kenapa alasannya? C. Ya, perbedaan budaya. Jadi budayanya beda gitu. Meskipun secara daratan mereka masih menyatu. Nah, bahkan flora dan faunanya pun mirip-mirip ya, sama ya. Gitu. Bentuk muka buminya juga sama, iklimnya juga hampir sama. Tapi yang membedakan antara dua benua ini adalah perbedaan budayanya. Nah, ini sekarang kita akan bahas tentang benua Australia. Kita akan bahas benua Australia. Kondisi alamnya dulu. Kondisi alam terdiri atas 3 zona daratan, dataran rendah, tengah, dataran tinggi timur, dan plato barat atau besar, batu besar. Ya. Iklim yang ada di sana adalah beberapa iklim. Yang pertama iklim tropis, subtropis, gurun, dan iklim laut sedang. Terdapat kenapakan The Great Barrier Reef. Ya. Fauna khas Australia berupa berbagai jenis reptil dan hewan berkantong, seperti kanguru misalnya. Nah, di sini ada juga soal nih. Di sini sudah Bapak perlihatkan ilustrasinya, gambarnya. Di sini adalah benua Australia. Di sini ada garis lintang, lintang selatan dan lintang utara. Nah, di sini dikatakan bahwa di contoh soal, negara Australia terletak di garis lintang 11 lintang selatan di sini. Sampai dengan 23,5 lintang selatan. Iklim yang terdapat di Australia adalah yang di sini nih, 11 sampai 23. Apa iklimnya? Sudah kelihatan nih. Di antara 11 sampai 23 itu iklimnya iklim apa? Coba, Taki, apa iklimnya Taki? Tropis. Iya, tropis sudah kelihatan nih, tropis ya. Ini 11 sampai 23,5. Jadi sekitar segini nih ya garisnya. Setelah 23,5 ke sana itu subtropis. 35 ke sana itu iklim sedang. Lalu ada pertanyaan lagi, contoh soal lagi. Flora dan fauna di benua Australia memiliki banyak keunikan. Hal ini disebabkan karena apa? Kok kenapa sih di Australia itu flora dan faunanya itu unik-unik? Kenapa? Kira-kira. B. Ya Posisi betul ya, karena posisi geografis Australia yang terisolasi. Jadi jauh dari mana-mana dia terisolasi ya, sehingga flora dan faunanya pun memiliki keunikan tersendiri. Nah, ini adalah keadaan alam negara Jepang. Ya. Jepang itu beribu kota di Tokyo. Seperti ini, negara Jepang sebagian besarnya adalah pegunungan. Nah, langsung aja contoh soalnya. Posisi geologi di Jepang yang tergantung pada lingkaran api, hal ini mengakibatkan kondisi alam di Jepang, yaitu apa?
Tadi Bapak bilang. A. Ya, terdapat gunung berapi. Jadi karena tergantung pada lingkaran api, jadi banyak gunung berapi. Makanya jangan heran kalau di Jepang itu seringkali terjadi letusan gunung berapi, gempa tektonik, gempa vulkanik, ya gitu. Sering tsunami juga, ya, karena memang daerahnya itu kebanyakan pegunungan. Gitu. Lalu ada indikator menganalisis pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di Asia dan benua. Ini contoh soalnya nih ya. Ini sudah kalian jawab juga di soal PTS, soal-soalnya mirip seperti ini ya. Jadi tinggal kalian pilih aja di sini contohnya. Contoh soalnya adalah bahwa kemajuan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi telah memberikan kemudahan di segala bidang kehidupan manusia. Misalnya melalui fasilitas internet, masyarakat dapat dengan mudah saling memperkenalkan potensi pariwisata masing-masing sehingga menarik wisata mancanegara. Ini contohnya itu apa gitu ya? Ini dalam bidang apa? Jadi tinggal kalian jawab lah gampang. Ini juga sama. Contohnya bahwa pertikaian antara Israel dan Palestina contohnya ya. Nah, kita lanjut ke materi berikutnya. Di materi ini kita sudah membahas tentang perubahan sosial budaya dan globalisasi. Indikator pertama adalah menyebutkan konsep tentang perubahan sosial budaya dan globalisasi. Kita langsung ke contoh soal. Faktor penyebab perubahan sosial budaya dari dalam disebut dengan faktor apa? Di sini kita lihat bahwa ada dua, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu faktor dari dalam. Inovasi, konflik, dan sebagainya. Faktor eksternal itu faktor dari luar, itu kebudayaan lain, bencana alam, dan peperangan. Misalnya seperti ini. Nah, maka untuk menjawab soal ini dikatakan bahwa faktor dari dalam itu apa? Disebutnya adalah faktor B, ya, faktor internal. Oke, soal berikutnya. Di sini ada faktor pendorong perubahan sosial budaya. Faktor pendorong artinya faktor yang mendukung perubahan sosial budaya itu bisa terjadi. Di sini ada banyak tuh kontak dengan budaya lain, sistem pendidikan formal yang maju, dan lain sebagainya. Nah, kita contoh soal. Di bawah ini adalah salah satu faktor pendorong perubahan sosial budaya, yaitu mana coba di antara PG ini yang ada di sini? Ayo. B, kontak dengan negara lain. Ada nggak kontak dengan negara lain? Ya. Perkembangan pengetahuan yang terlambat, adat dan kebiasaan yang telah mengakar. Ya, benar ya, kontak dengan negara lain. Ini sama nih kayak di sini nih. Ya. Kontak dengan budaya lain, artinya budaya itu ada negara lain gitu. Bisa negara lain, bisa bangsa lain, ya. Bisa suku-suku yang lain. Jadi jawabannya adalah yang B. Nah, di sini kita bahas juga mengenai faktor penghambat perubahan sosial budaya. Banyak ya di sini ya. Nah, ditanyakan bahwa di sini di bawah ini adalah salah satu faktor penghambat perubahan sosial budaya, yaitu yang mana nih? Yang di sini ada di sini yang mana? Dari 4 pilihan ini yang ada di sini yang mana? Yang mana? A. Iya, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Ini jawabannya yang yang ini nih ya, yang ini ada di sini. Selanjutnya kita akan bahas mengenai bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Bentuk perubahan sosial budaya di sini ada sosial budaya berdasarkan prosesnya. Sosial budaya berdasarkan waktunya, berdasarkan pengaruhnya, berdasarkan kemajuan dan kemunduran arahnya. Nah, di sini ditanyakan bahwa bentuk perubahan sosial budaya berdasarkan waktunya. Yang mana kira-kira di sini waktunya nih? Ya. Yang mana kira-kira A, B, C atau D? Coba lihat di sini. Berdasarkan waktunya.
Yang mana? C. Berdasarkan waktunya. Berarti Evolusi yang C dan ya, revolusi. evolusi dan revolusi. Nah, contoh soal yang berikutnya. Bentuk perubahan sosial budaya berdasarkan pengaruhnya. Yang mana kira-kira? Kecil dan besar. D. Perubahan besar D, dan D. kecil atau kecil dan besar. Sama aja ya. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang D. Ya, waktunya 10 menit lagi nih kita ngebut. Nah, perubahan berdasarkan kemajuan dan kemunduran arahnya. Perubahan yang membawa kemajuan dalam masyarakat tersebut perubahan apa? Di sini ada nih. Yang memberikan kemajuan. A. Perubahan secara progres. Ya, Progres. memberikan kemajuan perubahan secara progres. Ya, lanjut. Perubahan sosial berdasarkan pengaruhnya. Di sini subjudulnya adalah perubahan sosial berdasarkan pengaruhnya. Ditanyakan di sini, contoh perubahan kecil yang terjadi di masyarakat yang mana kira-kira? Ini perubahan kecilnya disebut apa? A. Iya, perubahan gaya berpakaian. Selanjutnya, di sini ada pengertian dari globalisasi secara bahasa dan secara umumnya. Nah, ditanyakan bahwa manfaat globalisasi bagi bangsa Indonesia. Apa manfaatnya? Kerjasama, mempermudah kerjasama Yang mana? antar negara. Mempermudah kerjasama antar negara. Itu jawabannya. Negara. Jadi, dengan adanya globalisasi akan semakin mudah kerjasama kita dengan negara-negara lain. Ini ada beberapa contoh nih, beberapa pengertian mengenai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Sini dikatakan tujuan globalisasi di bidang IPTEK di dunia adalah, ya, globalisasi IPTEK di dunia adalah apa tujuannya? Tujuannya adalah yang Memudahkan manusia dalam tujuannya adalah yang D, memudahkan manusia dalam beraktivitas untuk memperoleh barang dan jasa dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah canggih. Contohnya pada gambar ini, seorang guru sedang menjelaskan kepada siswanya atau kepada mahasiswanya, seorang dosen ya, menggunakan proyektor. Ini mempermudah dalam menyampaikan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ini ada dampak positif globalisasi terhadap perubahan sosial budaya bangsa. Di sini ditanyakan bahwa globalisasi membawa pengaruh atau dampak bagi masyarakat, baik secara positif maupun secara negatif. Dampak positif globalisasi adalah sebagai berikut, kecuali yang mana kira-kira? Mana? Yang C ya, kesenjangan sosial ekonomi, karena kesenjangan itu adalah dampak negatifnya ya. Sedangkan pariwisata meningkat, komunikasi semakin cepat dan canggih ya. Perekonomian itu adalah merupakan dampak positifnya. Nah, ini ada soal-soal lain yang juga harus kalian nanti pelajari ya. Ini gampang kok, cuma seperti ini. Perdagangan bebas merupakan globalisasi di bidang apa? Misalnya teknologi, komunikasi, ekonomi, atau apa transportasi. Terus di sini ada contoh soal nih. Contoh soal dari soal cerita nih. Misalkan si Mark nih, tinggal di kota Depok. Setiap hari dia naik KRL untuk mengisi khotbah di Masjid Istiqlal Jakarta misalnya. Nah, itu termasuk ke dalam globalisasi dalam bidang apa gitu. Dan sebagainya, contoh-contoh soal seperti ini. Jadi jangan sampai terkecoh. Kadang ini soal ini kayaknya gampang nih gitu. Padahal sebenarnya soal yang susah. Kita akan bahas satu aja sebagai contoh. Mark tinggal di Depok dan setiap hari Jumat dia memilih menggunakan KRL untuk pergi mengisi khotbah Jumat di Masjid Istiqlal Jakarta. Hal ini dikarenakan KRL lebih cepat dibandingkan menggunakan mobil dan motor. Maka yang dilakukan oleh Mark adalah salah satu upaya menghadapi globalisasi dalam bidang apa contohnya? D. Iya, dalam bidang transportasi. Jadi dia berusaha mencari alternatif lain dari alat transportasi agar perjalanannya menjadi lebih cepat. Seperti itulah kisi-kisi dari soal PAS IPS ya. Dan kalian hafal, pelajari lagi ya, jangan cuma menghafal tapi pahami, pelajari, sering-sering latihan, sering-sering baca buku, sering-sering lihat contoh soal. Jadi
Jangan cuma dihafal, tapi dipahami benar-benar ke dalam otak kalian, ke dalam pikiran kalian, dan ke dalam hati kalian. Agar kalian bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah untuk pertemuan kisi-kisi PS hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan keluar dulu, karena ada beberapa hal yang ingin Bapak sampaikan kepada kalian. Oke. Sebelum Bapak tutup, ada beberapa yang akan Bapak sampaikan. Yang pertama bahwa